Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Anak-anak, tidak hanya manusia ataupun hewan yang dapat bergerak, tapi tumbuhan juga bermacam-macam geraknya. Nah, apa sih gerak pada tumbuhan itu? Dan bagaimana cara tumbuhan dapat bergerak? Penasaran? Mari simak penjelasan berikut ini. Gerak pada tumbuhan, menurut arah datangnya rangsang itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada esionom, yaitu gerak pada tumbuhan yang terjadi akibat rangsangan dari luar, seperti suhu, cahaya, dan sentuhan. Yang kedua ada higroskopis, yaitu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh banyaknya kadar air yang ada pada dalam tumbuhan. Contohnya, buah polong-polongan yang pecah akibat pengerutan karena tidak meratanya kadar air yang ada pada sel tersebut. Dan yang ketiga ada gerak endonom. Gerak endonom terjadi akibat adanya pengaruh dari dalam atau dari sel tumbuhan tersebut. Contohnya seperti Hydrilla verticillata. Nah, penasaran bagaimana geraknya? Mari simak penjelasan berikut ini. Jika kita mengamati tanaman Hydrilla verticillata, kamu akan melihat struktur seperti dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Struktur seperti tembok tersebut merupakan sel daun, yang di dalamnya terdapat cairan yang disebut sitoplasma, dan butiran berwarna hijau yang disebut dengan kloroplas. Jika kamu mengamati kloroplas tersebut secara cermat, kamu akan melihat kloroplas tersebut bergerak, berkeliling, atau berotasi di dalam sel yang disebut dengan gerak siklosis. Gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Nah, sudah paham kan? Kalau gerak pada tumbuhan menurut arah datangnya rangsang itu dibagi menjadi 3, yaitu esionom, higroskopis, dan endonom. Untuk memudahkan dalam mengingat, Ustazah ada singkatannya nih, yaitu S, kopi, enak. S untuk esionom, kopi untuk higroskopis, dan enak untuk endonom. Sampai di sini paham ya anak-anak? Kita lanjut. Gerak esionom dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, nasti, dan taksis. Tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah datang geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme dibagi menjadi 2, yaitu tropisme positif dan tropisme negatif, di mana tropisme positif adalah gerak yang arah datangnya mendekati rangsangan, dan tropisme negatif adalah gerak yang arahnya menjauhi rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada fototropisme, contohnya tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati cahaya. Yang kedua ada geotropisme. Geotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan pengaruh rangsangan gravitasi bumi. Organ tumbuhan umumnya menunjukkan pertumbuhan geotropisme baik positif maupun negatif. Geotropisme positif adalah gerak searah gravitasi bumi, contohnya gerak akar tumbuhan. Geotropisme negatif adalah gerak berlawanan arah gravitasi bumi, contohnya gerak tumbuh batang tumbuhan. Selanjutnya ada tigmotropisme, merupakan gerak tropisme yang disebabkan sentuhan. Pada umumnya, tigmotropisme terjadi pada tumbuhan pemanjat seperti anggur, ubi, melon, dan lain-lain. Tumbuhan pemanjat pada umumnya mempunyai bagian penyokong yang berupa sulur. Sulur dapat membelit pada benda yang disentuhnya.
Selanjutnya ada kemotropisme, merupakan gerak tumbuhan karena adanya rangsangan kimia. Contohnya adalah gerak akar menuju pupuk. Yang terakhir ada hidrotropisme, merupakan gerak tumbuhan karena adanya rangsangan air, contohnya akar tumbuhan bergerak mendekati air. Baiklah, berdasarkan jenis rangsangannya dapat kita simpulkan bahwa tropisme dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada fototropisme, di mana gerak tumbuhan karena adanya rangsangan berupa cahaya. Kemudian geotropisme, gerak yang dipengaruhi oleh adanya gravitasi. Kemudian ada tikmotropisme, yakni gerak tropisme yang disebabkan sentuhan. Kemudian kemotropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan oleh zat kimia. Dan yang terakhir ada hidrotropisme, yaitu gerak tumbuhan karena adanya rangsangan air. Yang kedua ada gerak nasti, merupakan gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Gerak nasti disebabkan oleh perubahan turgor pada jaringan tumbuhan. Berdasarkan jenis rangsangannya, nasti dibedakan menjadi tikmonasti, fotonasti, niktinasti, termonasti, dan nasti kompleks. Salah satu contoh dari gerak nasti yaitu gerak tikmonasti atau seismonasti yang terjadi pada tanaman putri malu atau Mimosa pudica. Tikmonasti atau seismonasti merupakan gerak nasti yang terjadi akibat adanya rangsangan sentuhan. Jika daunnya disentuh, rangsangan akan merambat ke dasar daun dan kemudian daun akan menutup. Dan yang terakhir ada gerak taksis. Gerak taksis merupakan gerak seluruh tubuh tumbuhan yang terjadi akibat adanya rangsangan dari luar. Arah geraknya ditentukan oleh rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, taksis dapat dibedakan menjadi fototaksis, kemotaksis, dan galvanotaksis. Di mana fototaksis merupakan gerak taksis karena rangsangan cahaya, contohnya gerakan kloroplas pada tumbuhan tingkat tinggi ke arah cahaya. Kemudian kemotaksis merupakan gerak taksis karena rangsangan zat kimia, contohnya sel gamet tumbuhan lumut. Kemudian galvanotaksis merupakan gerak taksis karena adanya pengaruh arus listrik. Nah, gimana pembelajaran kita pada hari ini? Mudah dan dapat dipahami ya? Semoga bermanfaat. Ustazah ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya.